Assalamualaikum, selamat datang semuanya kembali bersama Elina BRB. Bercerita berita. Hah, apaan tuh? Bro sis, kalian tahu nggak berita yang lagi viral akhir-akhir ini? Iya, influencer dari Hong Kong, Abby Choi, yang ditemukan tubuhnya terpotong-potong di dalam panci dan dijadikan sup oleh pembunuhnya. Bagaimana cerita selengkapnya? Yuk simak. Abby Choi Tin Fung atau lebih dikenal dengan Abby Choi lahir pada tanggal 11 Juli tahun 94 di Hong Kong, dan dia berasal dari keluarga yang kaya raya. Ibunya adalah seorang pengusaha, dan Abby pertama kali mengenal Alex Kwong itu pada saat umur 15 tahun, dan 3 tahun kemudian mereka menikah di saat umur Abby 18 tahun, tepatnya di tahun 2018. Dari pernikahan dengan Alex Kwong ini, Abby memiliki 2 orang anak. Alex ini katanya nggak kerja, dia itu seorang pengangguran, dan sehari-harinya dia itu diberi oleh Abby Choi yang seorang model. Namun sayangnya pernikahan mereka itu nggak lama, dan mereka bercerai. Sis bro, hatinya Abby Choi ini terbuat dari apa ya? Meskipun mereka itu udah bercerai, tapi Abby Choi ini masih aja bantuin keluarganya mantan suaminya itu, yaitu si Alex Kwong. Dan Abby Choi ini tetap membiayai kehidupan Alex Kwong dan keluarganya itu. Setelah bercerai dengan Alex Kwong, Abby Choi menikah lagi dengan pebisnis sukses yang bernama Chris Tam. Dia adalah anak dari seorang pemilik restoran Tam Chai Rice Noodle yang cabangnya itu sampai 156 di Hong Kong. Dia itu sangat kaya loh. Dan dari pernikahannya dengan Chris Tam ini, Abby memiliki 2 orang anak lagi. Jadi total anak Abby Choi ada 4. Yang pertama dari pernikahan yang pertama dengan Alex Kwong, dan yang kedua dari pernikahannya yang kedua dengan Chris Tam ini. Hubungan Abby dengan keluarga mantan suaminya ini sangat-sangat baik. Kayak mereka itu sering ngerayain Natal bareng, terus sering bersilaturahmi juga ke rumah mantan mertuanya. Dan Abby ini sering ketemu dengan Alex, sang mantan suaminya, serta sang mantan kakak iparnya itu, Anthony Kwong. Dan bahkan Abby ini membeli sebuah flat mewah atau apartemen mewah yang sekarang ditinggali oleh keluarga mantan suaminya itu, beserta suaminya juga yang pasti. Dan Anthony Kwong ini pernah dibantu untuk membeli rumah sendiri oleh Abby Choi. Baik banget kan Abby Choi ini. Oke sis bro, dan gak disangka-sangka ada sesuatu yang bikin kita itu emosi. Dan kayak, hah? Kok bisa sih? Masuk ke kronologi penemuan jasad Abby. Pada tanggal 21 Februari 2023, Abby Choi ini berencana untuk menjemput anaknya bersama supirnya, Anthony Kwong, atau juga mantan kakak iparnya. Tapi pada saat itu juga, Abby tidak pernah menjemput anaknya. Karena setelah pergi itu, Abby dilaporkan hilang oleh keluarganya. Setelah dilaporkan hilang, polisi langsung melakukan pencarian. Dan orang yang terakhir bersama Abby Choi itu adalah Anthony Kwong, atau supirnya Abby, mantan kakak iparnya Abby. Saat ditanya polisi, Anthony Kwong itu mengaku kalau Abby ini tiba-tiba minta diturunin aja di tengah jalan gitu. Pernyataan tersebut tuh nggak bisa dibuktikan karena di mobil mereka itu nggak ada dashcam. Polisi terus melakukan pencarian sampai 2 hari Abby Choi juga belum ditemukan. Sampai pada tanggal 24 Februari 2023, polisi menemukan jejak Abby Choi di sebuah rumah di desa Lung Mei Chun di Tai Po, Hong Kong. Ada sebuah rumah 3 lantai yang bagian lantai bawahnya itu digunakan sebagai toko daging. Rumah itu diperiksa sama polisi, dan polisi menemukan ada sebuah kulkas yang mencurigakan. Setelah dibuka kulkas itu, dan apa yang terjadi? Ada sepasang kaki perempuan di dalam kulkas. Gak hanya sepasang kaki itu, polisi juga menemukan di dalam satu kulkas itu ada 2 panci yang berisi sup yang hampir penuh. Panci tersebut dibawa ke ahli forensik dan diperiksa apa aja yang ada di dalamnya. Setelah diperiksa, panci tersebut berisi tulang rusuk, daging manusia, dan rambut. Juga ditemukan kepalanya Abby Choi. Mengerikan banget ya sis bro.
Kenapa orang sebaik ini bisa ketemu sama keluarga yang seserem ini? Dan dari tempat kejadian korban ditemukan juga gergaji listrik, 2 pisau pemotong daging, dan juga penggiling daging. Juga ditemukan ada pelindung wajah, sarung tangan, jas hujan hitam, dan tas Hermes ungu yang diduga itu milik Abby Choi. Dan karena kepalanya itu direbus, akhirnya polisi hanya membawa tengkoraknya Abby Choi itu ke ahli forensik. Dan diperiksalah oleh ahli forensik bahwa di kepala Abby itu ditemukan ada luka berukuran 6,5 cm kali 5,5 cm akibat benda yang keras. Jadi kemungkinan sebelum dipotong-potong itu Abby Choi, kemungkinan dia itu dihabisi dulu. Sadis banget ya. Ada ya orang setega itu ya bro sis. Dan ada juga sebuah video CCTV yang memperlihatkan seorang laki-laki yang sedang membawa plastik besar dan diduga itu di dalamnya tuh ada potongan-potongan tubuh manusia. Dan seorang laki-laki yang ada di CCTV tersebut diduga itu adalah Anthony Kwong. Dan ini fakta ya, ternyata dashcam yang ada di mobil itu sengaja dirusak sama Anthony Kwong. Ya ampun, kejem banget ya, dia mau ngilangin bukti-bukti. Dan polisi periksa ada bercak darah di dalam mobil. Kayaknya Abby Choi ini dihabisi oleh Anthony Kwong itu di dalam mobil sebelum Anthony Kwong memotong-potong tubuhnya Abby Choi. Rencananya tuh kayaknya dia tuh mau menghabisi jasadnya Abby Choi itu, menghilangkan jejak supaya lenyap gitu aja loh. Jadi kayak direbus gitu supaya menghilangkan darah-darah gitu. Fakta selanjutnya bahwa rumah 3 lantai itu baru aja disewa bulan Februari. Dan yang menyewa rumah tersebut adalah ayahnya Alex Kwong, yaitu mantan mertuanya Abby Choi. Sis bro, pada tanggal 26 Februari 2023, polisi mengungkap ada 5 orang tersangka. Yang pertama ada Anthony Kwong, jelas supirnya Abby atau mantan kakak iparnya Abby. Lalu Alex Kwong, mantan suaminya Abby. Dan ada Kau Kwong, mantan ayah mertuanya Abby. Serta Lee Sui Hong, mantan ibu mertuanya Abby. Serta yang terakhir ada Miss Eng atau Rongrong, yaitu selingkuhannya atau simpanannya Kau Kwong ini. Namun udah tua, masih aja punya selingkuhan. Yes bro, padahal Anthony ini udah dianggap sama Abby Choi ini sebagai kakaknya sendiri loh. Dan Anthony ini sering banget mengunggah foto kebersamaan dia bersama Abby Choi, seakan-akan kayak mereka tuh adik kakak banget, kayak deket banget gitu. Kelihatannya kayak baik ya, tapi ternyata merinding. Dan yang kedua ada Alex Kwong, sang mantan suami dari Abby Choi ini. Dia itu tertangkap di sebuah dermaga sedang menunggu speedboat. Dia itu mencoba untuk kabur dari Hong Kong. Dan saat ditangkap, Alex Kwong ini sedang membawa uang 500.000 dolar Hong Kong atau setara dengan 973 juta. Dan beberapa jam tangan mewah yang harganya itu hampir 7,7 M. Seperti cerita yang tadi itu, Alex Kwong ini pengangguran ya, alias nggak punya pekerjaan. Yang ketiga ada Kau Kwong atau bapaknya Alex Kwong ini, atau mantan ayah mertuanya Abby Choi. Dalang dari semua kasus ini adalah Kau Kwong. Yang keempat ada Lee Sui Hong atau ibunya Alex Kwong. Meskipun tidak terlibat dalam pembunuhan, Lee Sui Hong ini mengetahui rencana pembunuhan terhadap Abby Choi dan dia juga menghalangi penyelidikan. Dan yang kelima ada Miss Eng atau Rongrong. Dia itu seorang tukang pijet atau orang yang bekerja di spa. Jadi dia itu jadi simpenannya si Kau Kwong ini, alias selingkuhannya si Kau Kwong ini. Miss Eng ini membantu menyewa flat mewah untuk persembunyiannya si Alex Kwong ini. Dan gak cuma itu, Miss Eng juga membantu menyewa rumah yang 3 lantai itu untuk eksekusinya Abby Choi. Apa sih yang membuat mereka untuk menghabisi nyawanya Abby Choi? Orang sebaik itu, dan kebutuhan mereka itu dipenuhi sama Abby Choi. Dan kata detektifnya itu bahwa ada orang-orang yang tidak suka dengan cara Abby mengelola aset-aset keuangannya. Jelas-jelas orang-orang itu adalah Alex Kwong dan keluarganya itu.
Abby dan Alex ini juga sempat bertengkar. Diketahui keluarga Alex ini tinggal di apartemen yang dibeli Abby itu, dan Abby juga membeli apartemen itu atas nama mertuanya, Kau Kong.